Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul biaya modal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Rosmiati sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan yang kedua Diki Ramadan sebagai pemateri 2, yang ketiga Mega Sylvia sebagai pemateri 3, Pipin Yustriani sebagai pemateri 4, dan Muhammad Fajar Sodik sebagai pemateri 5. Biaya modal. Biaya ekuitas atau cost of equity dan cara penghitungannya. Biaya ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ketika mereka menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Hal ini juga berarti bahwa biaya ekuitas atau cost of equity merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost bagi investor. Cara penghitungan dan besar biaya ekuitas atau cost of equity ini bergantung dari jenis ekuitas yang menjadi sumber dana perusahaan, yang secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Biaya ekuitas dari saham preferred atau preferred stock. Biaya ekuitas dari saham biasa atau common stock. Biaya ekuitas dari laba ditahan sama dengan biaya ekuitas dari saham biasa. Dari konsep tersebut, total biaya ekuitas suatu perusahaan adalah penjumlahan dari biaya saham preferred dengan biaya saham biasa sesuai dengan proporsi masing-masing. Pada dasarnya, yang kita hitung adalah rasio antara apa yang harus dikeluarkan perusahaan dengan dana bersih yang didapatkan perusahaan dan penerbitan saham. Lebih jauhnya lagi, perhitungan biaya ekuitas untuk setiap jenis adalah sebagai berikut. Biaya ekuitas untuk laba ditahan atau retained earnings, dividen yang dibayarkan pada investor berasal dari laba ditahan. Berarti pembayaran dividen kepada investor mengurangi jumlah laba ditahan sesuai dengan nilai dividen yang dibayarkan tersebut. Secara tidak langsung, peningkatan nilai laba ditahan akan sama saja dengan keputusan perusahaan untuk meningkatkan jumlah dividen yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, biaya ekuitas yang berasal dari laba ditahan nilainya sama dengan biaya ekuitas yang berasal dari saham biasa atau common stock. Biaya ekuitas untuk saham preferred stock. Saham preferred merepresentasikan kepemilikan saham khusus dalam suatu perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham preferred ini memiliki hak untuk menerima dividen sebelum perusahaan memberikan sisa pendapatannya pada pemegang saham biasa. Dalam konteks perhitungan biaya ekuitas, nilai biaya yang timbul akibat keberadaan saham preferred adalah nilai dividennya. Perhitungan biaya ekuitas untuk saham preferred adalah sebagai berikut. Rumus biaya ekuitas saham preferred sama dengan DP dibagi PO min F, di mana P biaya ekuitas saham biasa, DP sama dengan dividen yang dibayarkan tiap tahun, PO, harga saham preferred saat ini dalam rupiah, F sama dengan flotation cost, biaya yang timbul akibat penerbitan saham baru hanya digunakan kalau perusahaan menerbitkan saham baru. Jika perusahaan tidak menerbitkan saham baru, maka flotation cost-nya adalah 0. Konsep perhitungan biaya ekuitas untuk saham biasa ini didasarkan pada pemikiran bahwa harga saham yang diperdagangkan saat ini mencerminkan nilai present value dalam
dari seluruh dividen yang dibayarkan di masa depan. Oleh karena itu, biaya ekuitas untuk saham biasa atau common stock dapat dihitung sebagai rumus biaya ekuitas saham biasa, yaitu D1 dibagi dalam kurung PO dikurang F ditambah G, di mana dibagi RS sama dengan biaya ekuitas saham biasa D1 sama dengan dividen yang akan dibayarkan pada akhir tahun dalam rupiah. PO sama dengan harga saham saat ini dalam rupiah, F sama dengan flotation cost, biaya yang timbul akibat penerbitan saham baru atau misalnya biaya underweighting dan saham undervalue. Hanya digunakan kalau perusahaan menerbitkan saham baru. Jika perusahaan tidak menerbitkan saham baru, maka flotation cost-nya adalah 0. G sama dengan pertumbuhan dividen dalam persen. Contoh perhitungan untuk biaya ekuitas saham preferen PT ABC. Berencana untuk menerbitkan saham preferen baru dengan nilai dividen 10% dari face value, yakni $50 per lembar. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh PT ABC agar saham tersebut terjual adalah sebesar $2 per lembar. Berapakah nilai biaya ekuitas dari saham preferen ini? DP sama dengan 10%, bintang $50 sama dengan $5, PP sama dengan $50, F sama dengan $2 biaya ekuitas saham preferen, sama dengan RP sama dengan $5 dibagi $50 kurang $2 sama dengan 10.417% biaya ekuitas untuk saham biasa common stock. Perhitungan biaya ekuitas untuk saham biasa dapat dilakukan paling sedikit dengan dua cara. Berdasarkan dividen yang dibayarkan menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model atau model-model turunannya. Dalam pembahasan kali ini, metode yang digunakan hanyalah perhitungan berdasarkan dividen. Meskipun pada prakteknya seringkali kita akan kesulitan untuk mencari data dividen suatu perusahaan. Karena faktanya tidak semua perusahaan membagikan dividen untuk kasus realnya. Perhitungan cost of equity ini seringkali dihitung dengan menggunakan CAPM yang dibahas pada halaman ini. Biaya utang atau cost of debt dan cara penghitungnya. Apa itu biaya utang atau cost of debt? Biaya utang atau yang juga dikenal dengan cost of debt merupakan sejumlah biaya yang harus dilunasi oleh perusahaan atas utang-utang yang dimilikinya, seperti utang bank maupun obligasi perusahaan. Contoh mudahnya, Anda mengajukan sebuah utang ke bank dan dari pengajuan utang tersebut akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan selain pokok pinjaman yang diajukan, yaitu bunga utang sebagai keuntungan yang didapat oleh bank. Biasanya, biaya utang ditetapkan dengan menyatukan beberapa variabel atau faktor seperti yang pertama, berapa biaya bunga saat ini, yang kedua, risiko bangkrutnya perusahaan atau faktor seperti yang pertama, berapa biaya bunga saat ini, yang kedua, risiko bangkrutnya perusahaan atau yang dikenal juga dengan the default risk of the company. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah keuntungan pajak bagi perusahaan dengan adanya utang yang dimiliki atau the tax advantage associated with the debt. Kebanyakan perusahaan akan menghitung biaya utang, cost of debt, sesudah pajak dibandingkan sebelum pajak karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembayaran bunga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jika biaya utang tersebut berasal dari pinjaman, maka Anda diharuskan untuk membayar bunga dari pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Berbeda dengan pinjaman, biaya utang yang berasal dari menerbitkan obligasi perusahaan adalah
sesuatu yang harus dibayarkan kembali melalui tingkat pengembalian hasil atau dikenal juga dengan required of return, yang biasanya diharapkan oleh para investor sebagai bentuk dari bunga atas nilai obligasi tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat biaya bunga yang lebih besar akan lebih berisiko untuk bangkrut. Oleh karenanya, penting untuk memahami hutang perusahaan jika Anda merupakan pelaku usaha pemula. 1. Pelajari dasar hutang berisi. Biasanya para pelaku bisnis melakukan pengajuan hutang dengan pinjaman komersial atau pinjaman berjangka atau dengan menerbitkan obligasi. 2. Pahami arti dari pinjaman komersial dan pinjaman berjangka. Bank komersial atau lembaga pembiayaan lainnya biasanya menawarkan pinjaman komersial. Umumnya pinjaman komersial ini digunakan oleh para pelaku bisnis untuk berbagai macam alasan, seperti untuk membiayai pembelian perlengkapan atau peralatan modal, meningkatkan tenaga kerja, membeli atau merenovasi properti yang dimiliki, dan juga mendanai merger atau akuisisi. Yang perlu diingat adalah kreditor tidak memiliki kepentingan atas perusahaan. Kreditor tidak memiliki hak voting dalam perusahaan. Bunga yang dibayarkan atas pinjaman dapat mengurangi pajak. Hutang yang belum dibayar adalah kewajiban. 3. Pelajari tentang berbagai macam tipe obligasi perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang membutuhkan dana dengan jumlah besar akan menerbitkan obligasi, dan para investor atau membeli obligasi untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang surat obligasinya telah dibeli oleh investor harus membayar kembali pinjaman tersebut berikut dengan bunga. Yang perlu diingat adalah investor yang membeli surat obligasi ini tidak memiliki kepentingan atas perusahaan. Bunga yang dibayarkan kepada investor merupakan bunga obligasi. Bunganya mungkin akan berbeda dari suku bunga pasar. Suku bunga pasar dapat menyebabkan nilai dari surat obligasi perusahaan untuk berubah-ubah bagi investor. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada investor. Cost of debit dibagi menjadi dua macam, yaitu before tax cost of debit. Biaya utang sebelum pajak biasanya dapat diketahui dengan cara menghitung besaran jumlah hasil interval perusahaan, yield to maturity, atas arus kas. Dari menghitung besaran jumlah hasil interval perusahaan, yield to maturity, atau arus kas dari obligasi perusahaan yang dinotasikan dengan KD atau beban utang dibagi dengan utang jangka panjang. KD sama dengan beban utang atau utang jangka panjang after tax cost of debit. Biaya utang setelah pajak merupakan besaran bunga yang wajib dibayarkan oleh perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya yang berasal dari utang. Perusahaan yang melakukan ini akan dikenakan kewajiban membayar bunga, di mana bunga tersebut merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan yang membayarkan bunga ini, maka besaran dari pembayaran harus dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, biaya utang harus disesuaikan perhitungannya dengan pajak. Berikut rumus yang biasa dipakai. KI sama dengan KD 1 dikurang T. KI sama dengan biaya utang setelah pajak. KD sama dengan biaya utang sebelum pajak. T sama dengan tarif pajak yang harus dipersiapkan untuk menghitung cost of debit. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan untuk menghitung biaya utang. Siapkan laporan keuangan. Siapkan laporan keuangan perusahaan Anda yang berisikan laba rugi dan neraca untuk dapat menghitung besar biaya utang. Yang kedua, hitung total biaya bunga dalam satu tahun. Jumlah dan total biaya bunga ini dapat Anda temukan di laporan laba rugi Anda. Apabila laporan keuangan yang dilakukan dengan menghitung dalam kurun waktu 1 tahun, maka Anda cukup menggunakan laporan per kuartil atau semester. Anda juga bisa menggunakan laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, jumlah seluruh
utang. Untuk mengetahui jumlah seluruh utang, maka Anda dapat melihat pada laporan keuangan di bagian neraca, di mana Anda harus memperhatikan bagian liabilitas atau kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, bagi total bunga dengan total utang. Yang terakhir, Anda bisa menghitungnya dengan cara membagi hasil dari total bunga dengan total uang untuk mendapatkan hasil biaya utang. Contoh, total biaya bunga 5,332, total utang 103,958, cost of debit 0,0512 atau 5,12%. Nomor 1, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal bisa didefinisikan tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dalam analisis investasi, biaya modal dipakai sebagai diskon rate. Dalam analisis NPV atau IRR, biaya modal pada dasarnya merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk setiap sumber dana, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang ketiga, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Yang kedua, biaya modal marginal dan biaya modal rata-rata. Biaya modal rata-rata berbeda dengan biaya modal marginal. Biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal peroleh. Sebagai contoh, misal perusahaan utang pertama dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga 10%, kedua dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga 15%. Misalkan perusahaan melakukan pinjaman lagi sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 20%. Biaya modal hutang marginal adalah 20% karena biaya tersebut merupakan biaya modal yang diperoleh dengan masukan modal baru. Jika kita menghitung biaya modal rata-rata, maka biaya modal hutang rata-rata adalah 10% plus 15% plus 20% tutup kurung dibagi 3 sama dengan 15%. Dalam perhitungan biaya modal marginal adalah biaya modal yang relevan yang karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang yang akan diperoleh. Biaya modal rata-rata mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Tetapi dalam beberapa situasi kita menggunakan biaya modal masa lampau karena beberapa alasan seperti mudah dilakukan. Biaya modal masa lampau bisa dipakai untuk estimasi biaya modal marginal atau masa mendatang. Perhitungan biaya modal di atas mengasumsikan penggunaan biaya modal marginal, tetapi dalam praktek biaya modal sering estimasi berdasarkan laporan keuangan, yang berarti biaya modal estimasi dengan menggunakan data masa lampau. Lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang dan skedul investasi. Jika biaya modal salah satu komponen berubah, maka akan ada lompatan dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Misalkan saja struktur modal yang dilakukan oleh perusahaan adalah modal saham, hutang, dan saham preferred sebesar 60%, 30%, dan 10% berturut-turut. Biaya modal hutang atau sesudah pajak saham preferred dan saham biasa adalah 12,6% sesudah pajak, 20% dan 25% berturut-turut. WACC untuk komposisi tersebut adalah WACC sama dengan tanda kurung 0,3 kali 12,6 tutup kurung tambah tanda kurung 0,1 dikali 20,6
tutup kurung ditambah tanda kurung 0,6 dikali 25 tutup kurung sama dengan 20,78%. Misalkan perusahaan mempunyai kesempatan investasi sebesar 200 juta untuk mendanai 200 juta tersebut. Berikut ini komposisi sumber dana yang harus dikeluarkan perusahaan. Komposisi pendanaan komponen proporsi jumlah utang 30%, 0,3 dikali 200 sama dengan 60 juta. Saham persen 10%, 0,1 dikali 200 sama dengan 20 juta. Saham biasa 60%, 0,6 dikali 200 sama dengan 120 juta. Total 200 juta. Lompatan WACC bisa terjadi karena meningkatnya biaya modal individual. Contoh, perusahaan bisa menggunakan utang dengan tingkatan bunga 12,6%. Net pajak sampai dengan 40 juta. Karena utang yang diperlukan 60 juta melebihi batas 40 juta, perusahaan terpaksa memperoleh tingkatan bunga baru lebih mahal, yaitu 15%. Net pajak. Peningkatan ini terjadi karena utang meningkat, berarti tingkatan resiko semakin tinggi. Kesimpulan, biaya modal adalah pengorbanan untuk memperoleh modal yang digunakan organisasi atau perusahaan. Modal perusahaan yang terdiri dari modal sendiri atau modal pemilik perusahaan dan utang. Keduanya mengandung pengorbanan untuk memperolehnya. Biaya modal sendiri adalah hasil yang diperlukan dan biaya modal dari utang adalah bunga. Hasil yang diperlukan ditambah bunga merupakan biaya modal. Biaya modal ialah suatu yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik modal, kepada kreditur, dan kepada pemilik perusahaan. Unsur-unsur modal yang lazim diperhitungkan: biaya utang obligasi, biaya utang hipotek, biaya saham istimewa, dan biaya saham biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.